Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang memprogram mesin MCC tingkat dasar pada Sinumerik 808D milling. Adapun untuk job milling pada hari ini adalah seperti yang kita tampilkan pada gambar kerja. Kita perlu mengidentifikasi tentang tool yang akan kita gunakan, yaitu untuk N-mill 12 sebagai job face milling, yang kedua N-mill 10, yang ketiga N-mill 6, yang keempat NC drill diameter 10, kelima twice drill diameter 4,2, dan yang keenam tab M5 kali 0,8 untuk tapping. Baik, sebelumnya kita reference dulu terlebih dahulu untuk mesinnya. Poin, kita atur D-nya, tekan sumbu Z, Y, dan sumbu X. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membuat program ada di job manager. Kita buka programnya di job milling, kita input. Ini adalah program yang sudah kita buat. Untuk tampilan programnya ada beberapa tahapan yang akan kita gunakan, tapi sebelumnya kita lihat dari langkah-langkah pengerjaan yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama face milling, pengukuran muka atau rata. Yang kedua adalah RND dan chamfer. Yang ketiga rectangular pocket. Yang keempat circular pocket. Yang kelima contour milling. Yang keenam circum slot, ada 3 slot. Yang ketujuh center drilling, 8 depth hole drilling, dan yang ke-9 rigid tapping. Langkah-langkah ini yang akan kita pelajari satu persatu dari tiap langkah pengerjaannya. Untuk yang pertama, kita awali dengan memastikan dari offset bahwa tool yang kita gunakan sudah sesuai. Yang pertama untuk N-mill radius 6, N-mill yang kedua radiusnya 5, yang ketiga radiusnya 3, yang keempat NC drill radiusnya 5, yang kelima twice drill radiusnya 2,1, dan yang keenam tab untuk radius 2,5 atau M5 kali 0,8. Kembali ke program yang sudah kita buat. Sebagai kepala gambar, sini kita inputkan G17, G90, G54, G71. G17 itu adalah pengerjaan pada plane XY, G90 pada sistem absolute yang kita gunakan, G54 yaitu offset yang digunakan, dan G71 merupakan satuan metris. Ini adalah kepala gambar atau awal program. Untuk pengerjaan yang pertama kita gunakan T1, maka kita panggil T1, D1, dan M6 dengan S2000 N03 berbasis arah jarum jam, G94 itu untuk feeding satuan milimeter per menit. Dengan feeding kita tetapkan 500 M08 coolant on atau pendingin on. Kita posisikan pada G00, X100, Y100, Y100. Langkah pekerjaan yang pertama yaitu face milling. Ini ada 2 cara yang bisa dilakukan, yaitu face cut yang berada di luar program dan face milling yang menjadi satu program. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan face milling. Untuk face milling kita gunakan cycle 37. Kita bisa menginputkan di mill face milling dan kita
isikan parameter yang sudah ada. Parameter yang sudah ada di sini bisa kita lihat di rekom, yaitu RTP yang kita masukkan 10 dan seterusnya, retract plane, reference plane-nya 0, safety distance-nya 0,5, depth-nya kedalamannya 0,1, PA starting point-nya 0, PU-nya juga 0, untuk length panjangnya 70 dan lebarnya 100 sesuai dengan yang ada di modul. Maximum feed-nya 5, FDP, retract plane-nya juga 5, feed rate-nya 300, var ini adalah variabel untuk metode penyayatannya. Di sini bukan 41 tapi 41. 4 itu adalah modelnya, bisa kita lihat 11, 12. Saat yang angka terakhir adalah untuk finishing, yang pertama rocking. Kita memilih di sini adalah 41. Oke. Untuk yang berikutnya, face milling sudah selesai, kita angkat dengan supa G00 Z100. Supa ini adalah untuk pembatalan kompensasi tool dan diposisikan pada X0 Z100, dan supa G00 X100 Y100. Untuk langkah yang pertama sudah kita lakukan. Langkah yang kedua yaitu RND CAR atau membuat radius dan chamfer. Kita ketikkan M5 untuk mematikan spindle, M09 untuk mematikan coolant, dan M00 kita ganti pada RND ini atau CAR kita gunakan tool nomor 2. Kita tekan T2, D1, M6 dengan S2000, M3 12 jam, G94 feeding masih satuan mm per menit dengan F nya 300, M08 coolant on. Kita posisikan, ini adalah posisi awal pahat. Yang berikutnya kita masuk ke pahat G41, ini adalah memasukkan kompensasi radiusnya, dan selanjutnya ini adalah lintasan gerakan tool X10 RND5 Y97 CAR2 X70 RND4 kembali posisi semula, dan diakhiri G40 itu pembatalan kompensasi radius yang 41. Kita bebaskan dan kita naikkan dengan supa Z100 G00, supa G00 X100 Y100. Langkah yang ketiga yaitu rectangle pocket. Rectangle pocket di sini ada dua gerakan, yaitu untuk rocking dan juga untuk finishing. Sebelum masuk ke rectangle pocket, kita matikan dulu untuk spindle tool yang sebelumnya dengan menggunakan M5, M09 dan M00. Kita ganti dengan menggunakan tool yang pertama. Kita masukkan T1, D1, M6, S200, M3, G94, F300, M08. Selanjutnya kita masuk ke proses rocking untuk pocket 3. Di sini sama, jadi langkahnya adalah mill, masuk ke mill, standar pocket, rectang pocket. Nanti kita memasukkan parameter yang sudah ada di modul. Kita bisa lihat rekom tentang retract pin 10,
reference point 0, safety distance-nya 1, dan seterusnya. Oke, ini sudah sesuai dengan apa yang ada di gambar kerja dan dicantumkan di dalam modul. Yang selanjutnya yaitu finishing. Ini sama dari proses rogging, yang membedakan adalah pada file dan finishing allowance dan finishing allowance yang base. Untuk finishing allowance yang edge ini untuk dindingnya, sedangkan untuk yang allowance base ini adalah untuk dasarnya. Jadi kita isikan 0 untuk proses finishing. Ya, sudah selesai. Kita pembatalan, kompensasi, kita naikkan G00 Z100 dan supa G00 X100 Y100. Untuk langkah yang keempat yaitu circular pocket, ini sama, kita gunakan pocket 4, ada 2 langkah yaitu untuk rogging dan juga untuk finishing. Untuk circular pocket sama, kita ketik mil standar pocket, kita pilih circular pocket dan kita isikan parameter yang sudah kita isikan. Di sini bisa kita lihat di rekom seperti yang sebelumnya, yaitu parameter kita masukkan. Di sini yang perlu kita cek adalah PA-nya, ini adalah posisi dari lingkaran sesuai dengan yang ada di gambar kerja, yaitu PA untuk sumbu X-nya 38 dan PO-nya 70. Finishing allowance-nya untuk rogging kita beri jarak 0,2 yang ada di dinding dan 0,2 untuk yang ada di base. Selanjutnya sama seperti yang ada di modul. Dan yang berikutnya yaitu finishing menggunakan pocket 4. Di sini yang membedakan adalah val dan val D-nya sudah kita ganti 0 untuk dinding dan juga 0 untuk dasarnya. Yang berikutnya untuk circular pocket kita akhiri dengan supa G00 Z100 dan supa G00 X100 Y100. Langkah yang kelima yaitu contour milling. Pada contour milling kita masuk pada cycle 72. Dari sini kita bisa tekan mill. Yang berikutnya adalah contour milling. Di sini kita masukkan name of contour subroutine. Ini parameter yang harus kita masukkan yang sudah ada. Kita beri nama kon awal, T2 kon akhir, dan kita masukkan parameter-parameter yang sudah ada sebelumnya. Kita tinggal memasukkan saja. Oke. Dari sini jika sudah selesai, maka untuk langkah atau lintasannya ini kita letakkan di bawah M30. Masuk. Nah, ini untuk lintasannya atau grafiknya disusun di bawah M30. Di sini diisi grafik, kita ketikkan nama yaitu kon awal dan kon akhir. Jadi kon awal dan kon akhir ini kita masukkan untuk
grafik dari konturnya. Kita masuk ke kon dan kita ketikkan atau kita isikan di sini mulai program, start point dan sebagainya sesuai dengan lintasan yang ada di gambar. Terakhir kita accept elemen. Oke, ini kita cancel karena sudah terbentuk dan diakhiri di kon akhir. Untuk yang langkah yang selanjutnya yaitu circum slot. Circum slot ini kita menggunakan T3. Seperti biasa kita matikan dulu, kita off-kan spindle-nya dengan menggunakan M05 dan M09. Untuk mematikan coolant-nya M00. Kita panggil T3, ketekan T3 D1 M6. Kita masukkan untuk S-nya 2000, M3 G94, F300 M08, dan kita masukkan slotnya. Untuk slot ini kita bisa masuk di mil, slot, circum slot. Kita masukkan parameter seperti yang ada di modul. Karena parameter sudah masuk, kita bisa lihat di recom. Ini kita masukkan slotnya. Oke. Kita atur parameter sesuai dengan di modul. Oke, setelah itu kita akhiri dengan supa G00 Y100 dan supa G00 X100 Y100. Langkah yang ketujuh yaitu center drilling. Kita gunakan T4 exit drill. Kita matikan dulu spindle-nya, matikan dengan M5, kita matikan coolant M09 dan selanjutnya M00. Untuk tool kita panggil D4, D1, M6 dengan S2000, M3 G94, F300, M08. Untuk center drilling kita gunakan cycle 82. Kita masuk ke tekan tombol drill, center drilling. Kita masukkan parameter yang sudah ada. Baik, di sini sudah masuk. Kita ke recom, ini adalah parameternya. Track play-nya 10, reference play-nya min 3, safety resistance 2, dan final drilling depth 5, dual edge drilling depth 0,2. Pastikan kita aktifkan model call untuk memanggil posisi dari pengeboran. Selanjutnya kita masukkan, kita tentukan posisi pengeborannya di urutan yang mana, yaitu dengan menggunakan drill hole pattern hole circle. Kita masukkan di sini. Saya cancel. Kita lihat parameter yang sudah kita masukkan. Center point of circle 36, center point of hole 24,1. Ini adalah posisi dari titik pusat pada gambar kerja. Radius of hole circle-nya 10. Start engine-nya kita mulai 90 derajat ada di sini. Dan untuk sudutnya masing-masing 60 dengan jumlah lubang 6 lubang. Baik, karena titik pusat seperti yang ada di gambar juga di bor, maka kita masukkan, tambahi di center pusat centernya yaitu X6 Y24,1
dan kita masuk ke mcall sehingga bisa kita panggil. Diakhiri dengan supa G00Z100 dan supa G00X100Y100. Untuk langkah yang ke-8 yaitu deep hole drilling, kita gunakan T5. Matikan dulu spindlenya M5, matikan coolant M09 dan M00. Kita panggil T5, D1, M6. Kita deklarasikan kecepatan putarnya S2000, M3, G94, F300, M08. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan siklus 83. Kita masuk ke drill, deep hole drilling. Nah, kita masukkan parameternya. Karena sudah muncul, maka kita masuk ke lihat di rekom. Ini adalah parameter-parameter yang sudah kita masukkan. Jangan lupa untuk modal call harus aktif. Ini untuk memanggil posisi dari pengeboran. Yang selanjutnya yaitu kita masuk untuk menentukan posisi dari pengeboran. Drill, hole pattern, dan hole circle. Kita masukkan sesuai dengan parameter yang sudah ada sebelumnya. Baik, ini adalah parameternya. Kita rekom yang sama seperti center drilling. Yang perlu diingat adalah di titik pusatnya juga perlu kita bor. Kita masukkan posisinya X36 Y24,1. Ini semuanya kita ketikkan mcall, bisa dengan menggunakan diketik langsung atau dengan deselect modal insert mcall. Oke, kalau sudah masuk kita cancel. Yang selanjutnya yaitu supa, kita angkat, kita pembatalan kompensasi G00Z100 supa G00X100Y100. Untuk langkah yang terakhir yaitu rigid tapping atau langkah yang 9, kita matikan spindlenya M6, M9, M00, kita ganti dengan T6, D1, M6 dengan kecepatannya S500, M3, M08. Pada rigid tapping kita gunakan masih di drill, rigid tapping. Di sini parameter kita masukkan, cancel. Kita lihat di rekom, ini adalah parameter yang harus kita masukkan sesuai dengan gambar. Untuk pit lead edge value-nya ini adalah 0,8. Nah, yang kita gunakan adalah M5 kali 0,8. Jangan lupa mcall, model call harus aktif. Setelah itu kita tentukan posisi daripada rigid tapping ini di drill, hole pattern, hole circle. Ini kita masukkan seperti yang pengeboran sebelumnya. Kita rekom sini. Baik, ini sudah selesai. Kita akhiri mcall supa G00Z100 supa G00X100Y100. Dari 9 gerakan sudah
kita lakukan, maka yang terakhir adalah kita untuk posisikan di program penutup atau gerakan akhir dengan G00, Z100, X100, Y100, M30. Baik, kita simulasikan program yang sudah kita buat. Klik simulasi, auto, untuk feed rate posisikan 100, cycle start. Yang pertama adalah face mill, gerakan face mill. Yang kedua yaitu RND untuk radius dan juga chamfer, dapat kembali seperti di posisi awal. Yang ketiga ini adalah rectangular pocket dan juga circular pocket. Dilanjutkan lagi dengan kontur milling. Oke, kita cycle start lagi. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu circum slot. Langkah yang berikutnya center drilling, disusul dengan deep hole drilling, dan yang terakhir rigid tapping. Baik, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.